Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rio Chandra. Saya mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542 6731757. Saya mengajar di SMPN 1 Atap 2 Kamipang. Pada hari ini, Senin 12 Oktober 2025, saya akan melakukan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berikut video praktik pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Sudah, Pak. Oke. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta Adrianur untuk memimpin kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Mohon maju ke depan. Pimpin teman-temannya. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wa zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kembali tempat duduknya, Dri. Terima kasih. Oke, Bapak cek kehadirannya dulu ya. Nur Sakila. Hadir, angkat tangannya ya. Nabila Miftahul Jannah. Oke. Indri Sapitri. Sipa Abelia. Aura Cahya Hikmah. Adrianur. Oke. Rifki Rahman. Oke. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang materi tentang kitab-kitab. Nah, masih ingat tentang materi kitab-kitab? Oke. Kitab-kitab ada berapa? Kitab-kitab Allah ada 4. Apa aja? Coba sebutkan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kemudian apa lagi nama kitabnya? Injil. Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Jabur. Jabur diturunkan kepada Nabi. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan sifat jujur dan amanah. Nah, ini akan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak sampaikan topiknya atau penjelasannya nanti, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dulu. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu nanti menjelaskan pengertian jujur dengan bahasa yang kalian pahami. Bukan yang mutlak dari buku, tapi dengan pemahaman kalian sendiri. Ya, itu harapannya. Dan memberikan contoh sederhananya, kira-kira dari sifat pengertian jujur itu apa contohnya.
Kemudian yang kedua, melalui kegiatan nanti karena model pembelajaran Bapak ini problem based learning, menyelesaikan sebuah masalah. Nanti diharapkan kegiatan ini kalian mampu memahami materi amanah dan jujur dan bisa memberikan contohnya juga. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jujur dengan cukup jelas. Nah, nanti kalian tuh bisa menjelaskan pengertian jujur itu dengan jelas. Dengan apa tadi? Dengan pemahaman kalian sendiri. Kemudian yang keempat, mampu menguraikan 2 contoh masalah dalam menerapkan sifat jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala aktivitas, baik itu aktivitas kita di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kelima, menguraikan 2 cara menerapkan jujur dalam keseharian. Nah, tadi kurang lebih aja dengan yang poin keempat. Kemudian menyebutkan lebih dari 2 hikmah nanti perilaku jujur serta mengaitkannya dalam kehidupan nyata kita. Kemudian yang ketujuh, mampu menyebutkan 2 atau 3 hikmah perilaku jujur. Nah, Bapak ada sebuah masalah yang akan kalian analisis hari ini. Nah, masalahnya bisa dilihat di depan. Seorang siswa SMP, nah ini masalahnya, dipercaya sebagai bendahara kelas. Ia dititipi uang kas 200.000. Kebetulan ia lupa membawa uang saku dan sangat ingin membeli jajanan. Ia pun tergoda untuk menggunakan sebagian uang kas itu dengan niat mengembalikan keesokan harinya. Namun, ada risiko ketahuan teman-temannya. Nah, ini sebuah masalahnya. Nah, sebagai seorang bendahara, nah bagaimana seharusnya ia bersikap ketika dia mempunyai keinginan yang ini? Keinginannya apa tadi? Ingin apa? Membeli jajan. Nah, masalahnya adalah ia tidak membawa uang, namun yang ada pada dirinya itu adalah uang kas sekolah yang sudah dititipi teman-temannya dengan nilai 200.000. Yang sebuah masalah yang akan kalian diskusikan di dalam kelompok nanti. Nah, masalah ini harus kalian diskusikan benar-benar. Yang namanya diskusi, bagaimana? Harus ibaratnya menanyakan pendapat teman-teman yang dalam kelompok. Jangan menyimpulkan dengan pemahaman atau pengertian kita sendiri. Nah, sekarang Bapak minta kalian membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Sudah? Nah, ini skenario masalah yang akan kalian selesaikan. Dibaca betul-betul masalah yang akan kalian diskusikan tadi. Ini nanti gambarnya. Pensil kan mana atau pulpen? Ingat diskusi ya. Jangan Rifki langsung menyimpulkan sendiri. Dapa dengan Dedi diajak diskusi, kira-kira pendapat mereka bagaimana. Silakan kalian diskusi. Bapak kasih waktu 30 menit untuk kalian diskusi, menyelesaikan masalah yang ada di depan. Ini pulpen. Dibaca, dipahami dulu masalahnya. Nah, ini. Ini nanti analisis masalahnya ini. Iya, di itu.
jawabannya. Ini aja biar lebih mudah. Yang ini dulu, fokuskan aja nggak apa-apa. Analisis masalahnya dulu. Ya, yang ini Adit, apa yang dari anak? Bendara. apanya? Adit, ke bendara. Iya, Bapak lupa bikin namanya itu. Oh, ini ada nama Adit. Mm-mm. Yang kalian diskusikan ini dulu, yang ini nanti aja. Ada kesulitan? Ingat, pahami sebuah masalah ini. Ketika kalian sudah paham, nah kalian bisa menganalisis. Nah, caranya seperti apa? Ini kan pertanyaannya, apa pilihan yang dimiliki Adit? Nah, dari situ kan bisa kalian nanti simpulkan, kira-kira seharusnya Adit ini bersikapnya seperti apa. Seharusnya Adit tuh bersikap tuh seperti apa? Nah, itu kalian jelaskan. Apa? Kenapa? Ini kan pilihan. Apa pilihan yang dimiliki Adit? Nah, pilihannya ada banyak. Yang pertama, berhutang untuk dan membelinya besok. Akan dititipkan kepadanya. Iya. Terus tuh apa konsekuensinya berarti tuh dampak buruk terhadap Iya. Apakah niat meminjam bisa dibenarkan dalam perspektif jujur dan amanah? Nah, kira-kira sikap Adit yang seperti itu bisa dibenarkan nggak dalam perspektif jujur dan amanah? Nah, itu kalian tuangkan atau kalian tulis menurut pendapat kalian, hasil diskusikan tuh di lembar kerjanya tadi, di hasil analisis masalahnya tadi. Kemudian nanti apa dampaknya atau apa akibatnya terhadap kepercayaan orang lain terhadap si Adit ini. Mana? Ada kesulitan? Bisa di post bener lah. Gimana? Ada kesulitan? kayak ini benarnya Pak. Apa?
Apa konsekuensi dapat pelatihan ini? Apa konsekuensi atau dampak baik atau buruk dari setiap pilihan? Dari setiap pilihan ini, Adit ini, seharusnya kan dia tuh seharusnya bersikapnya seperti apa? Nah, kira-kira dari konsekuensi dari pilihannya Adit itu nanti apa? Baik itu dari ini, apa itu dampak baiknya apa? Dampak buruknya apa? Kan seharusnya kan dia tuh kan di situ Aditnya tahu seharusnya dia tuh bersikap seperti apa. Kemudian apakah niat meminjam tadi bisa dibenarkan dalam perspektif amanah dan jujur dan amanah tadi. Nah, misalkan apa tadi sikapnya nih di Adit. Kira-kira sekarang siap-siap untuk presentasi. Kelompok berapa yang bersedia maju ke depan terlebih dahulu? Silakan nanti saat maju ke depan memperkenalkan namanya, kelompoknya nama-namanya siap saja. Silakan sambil menunggu teman-teman yang lain menyelesaikannya. Ya, silakan. Perkenalkan yang dari kelompok 1, nama saya Sinta. Kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami mengenai permasalahan Adit. Ya. Pilihan Adit ada dua. Yang pertama berhutang selalu membayarnya besok. Ya. Konsekuensinya dampak baiknya dia bisa membeli jajan dan menggunakan uang kas. Kalau dampak buruknya uangnya berkurang pada membayar hutangnya. Pilihan kedua mengambil uang kas yang dititipkan kepadanya. Dampak baiknya bisa membeli jajan, dampak buruknya kehilangan kepercayaan teman-temannya, disebut penculik, dicabut dari jabatan bendaharaan. Oke. 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 Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman yang sudah berani tampil ke depan. Oke, bagus. Bapak apresiasi hasil diskusi kalian. Silakan, kelompok lain masih sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil evaluasi. Perkenalkan, nama saya Arifin Rahman. Nama saya Dedi Pratama. Apa pilihan yang dimiliki Adit? Bersikap jujur untuk mengubah perilaku buruknya menjadi perilaku baik. Oke, itu ya. Bisa diulang lagi dah, Pak? Bisa dikerasin suaranya? Bersikap jujur untuk mengubah perilaku buruknya menjadi perilaku baik. Jadi perilaku baik. Oke. Apa konsekuensi dampak baik atau buruk dari setiap pilihan? Dampak baiknya bisa dipercayai orang lain. Dampak buruknya tidak dipercayai orang lain dan dijauhi orang lain. Dan dijauhi orang lain. Oke. Sudah? Oke. Kasih aplaus dulu buat teman-temannya. Ayo. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ayo, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ade. Nama saya
pilihan yang dimiliki Adit? Pilihan yang dimiliki Adit ingin menggunakan uang kas dengan niat akan mengembalikannya besok. Namun ada risiko ketahuan dan kehilangan kepercayaan teman-teman. Pilihannya bisa dianggap jujur. Apa konsekuensi dampak baiknya? Konsekuensi dampak baik Adit lebih baik jika dia izin dengan teman-temannya terlebih dahulu. Apa Oke. konsekuensi dampak buruk dari setiap pilihan? Jika dia menggunakan uang kas itu tanpa izin, maka dia akan dikira korupsi. Oke, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Oke. Dari analisis kalian setelah diskusi tadi terhadap kasus Adit tadi, kira-kira sejauh mana pemahaman kalian terhadap apa tuh sikap jujur dan amanah ini? Bagaimana? Jika itu posisinya kalian di posisi Adit, nah kalian bersikap seperti apa? Ketika dihadapkan dengan kasus yang seperti itu, seharusnya kalian bersikap seperti apa? Apa? Berhutang ke warung. Itu opsinya. Kemudian yang kedua, menahan. Kemudian seharusnya baiknya gimana? Nah, kira-kira apa tuh dalam perspektif sikap jujur dan amanah, sikap Adit bisa dibenarkan nggak? Ketika dia dengan niat meminjam uang tersebut untuk digunakan jajan. Bisa nggak? Bisa. Dengan apa? Dengan niat mengembalikannya? Dengan izin. Nah, tapi seharusnya dalam perspektif yang benar itu, sikap jujur dan amanah itu, sikap Adit itu tidak dibenarkan. Nah, seharusnya ketika ia mau meminjam uang tadi, ia tidak ibaratnya langsung mengambil atau dengan niat mengembalikan besok. Tapi seharusnya ia bersikap apa tadi? Dengan izin dengan teman-teman yang satu kelasnya. Nah, kira-kira kalau aku ibaratnya sebagai Adit gitu. Adit ini mau meminjam uangnya, dia izin, nah dibolehkan atau Tidak. atau tidak. Tapi kalau Adit tadi melakukannya tanpa izin dan langsung diambilnya dengan niatnya baik sih menurut Aditnya, kan aku kembalikan lagi besok uang yang aku pinjam ini. Misalkan dia pinjam cuma 20.000, nah berarti ya besok yang akan dikembalikannya 20.000. Nah, niatnya baik menurut Adit karena untuk dikembalikan, tapi dalam perspektif jujur dan amanah tadi tidak dibenarkan. Seharusnya dia minta izin, diskusi ke teman-temannya bagaimana baiknya pilihannya. Nah, kemudian dampaknya tadi sudah disebutkan dari kelompok 1 apa tadi pilihannya, Adit? Dampaknya tadi apa? Dampak baiknya bisa membeli jajan, itu dampak baiknya. Ketika dia membuat pilihan tadi, misalkan dia izin tadi, tapi dampak buruknya sebaliknya ketika dia tidak izin apa? Dia akan kehilangan kepercayaan
dari teman-temannya. Nah, kalau kasusnya kalian yang seperti itu, kira-kira teman-teman kalian ini akan percaya nggak ketika tahu kalian, oh, si Dedi ini nginjam uang kas 50.000, tapi si Dedi tetap mengembalikan, tapi dia tidak diskusi atau tidak ngasih tahu ke teman-temannya dulu tentang uang yang dipinjamnya ini. Nah, sikapnya seperti itu dibenarkan atau tidak menurut kalian? Tidak. Nah, berarti sikap, walaupun niat kita baik untuk hal apapun, tetapi caranya salah, tetap tidak dibenarkan. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Tinggal digeser. Akan berikan penguatan materi terkait analisis kasus yang sudah kalian selesaikan tadi, yang sudah kalian diskusikan. Nah, kita masuk kepada pengertian amanah itu sendiri. Nah, di sini sudah disebutkan bahwa dalam bahasa Arab, amanah itu diartikan amanatan, yang artinya aman, tentram, dan tenang. Kemudian dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai suatu titipan kepada orang lain. Titipan itu bisa berupa materi ataupun non materi. Kalau materi dia berupa apa? Barang, misalkan uang atau kan barang. Kalau non materi, contohnya adalah misalkan jabatan. Nah, itu bisa. Misalkan jabatan apa? Misalkan kayak amanah yang dititipkan kepada sebagai kepala sekolah, misalkan sebagai guru. Nah, ini dalil berperilaku amanah. Dalilnya adalah Quran surah An-Nisa ayat 58. Silakan Sipa dibaca. Basir. Oke. Terima kasih Sipa. Nah, ini adalah dalil supaya kita berperilaku amanah. Nah, di sini yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Nah, Allah tuh sudah menyuruh supaya kita tuh menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Misalkan apa saja yang menjadi amanah yang dititipi ke kita. Nah, itu amanah itu harus disampaikan kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Nah, ketika kita menetapkan suatu hukum kepada sesama kita harus adil, jangan timpang sebelah. Kemudian Allah jelaskan juga sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, dari ayat ini menurut pemahaman apa yang disampaikan Allah kepada kita yang berkaitan dengan perilaku amanah? Supaya menunaikan amanah kepada pemiliknya. Ini yang pertama. Kemudian harus berlaku adil. Nah, kemudian di sini Allah juga memberi penegasan lagi nih. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Nah, ini. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang kita perbuat. Ini amanah enggak kita nih? Ini semuanya Allah lihat. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan amanah tadi, amanah kepada Allah adalah ibadah khusus dan
dan umum. Nah, konsekuensinya adalah surga dan neraka. Ibarat khusus tadi lah yang ini. Hablu minallah, yang berhubungan dengan Allah. Kalau umum dia lebih ke ini, hablu minan nas, hubungan kepada manusia. Kemudian amanah kepada sesama manusia. Nah, terkait materi. Nah, titipan tadi, misalkan hutang. Nah, siapa yang pernah berhutang di sini? Pernah. Nah, kalau janjinya bayarnya hari Senin, berarti harus dibayar hari Senin. Kalaupun tidak bisa membayar di hari Senin, harus diberikan penjelasan kepada orang yang sudah menghutangi kita. Kira-kira alasannya apa nih? Apa tuh yang menyebabkan kita nggak bisa membayar hutang pada hari itu? Nah, itu bisa dijelaskan. Itu berkaitan dengan materi atau harta tadi. Kemudian non materi, dia berupa jabatan atau kepercayaan. Oke, kita masuk kepada evaluasi mandiri. Nah, di sini evaluasi mandirinya Bapak minta kalian, tadi kan berkelompok sudah. Nah, ini mandiri berarti sendiri. Nah, nanti Bapak minta kalian menyelesaikan satu poster setiap orangnya, kemudian menyelesaikan mini quiz. Nah, mini quiz itu ada 10 soal. Nah, Bapak yakin kalian bisa mengerjakannya. Itu mudah. Semangat Indri. Buatlah poster yang mencakup hal-hal berikut. Nah, pengertian jujur dan amanah tadi apa? Kalian tulis menurut pemahaman kalian. Kalian tulis di poster itu. Kemudian contoh penerapan sikap jujur dan amanah di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Tadi kan sudah ada nih Bapak kasih penjelasan terkait contoh-contohnya. Tapi dikembangkan menurut pemahaman kalian. Dan manfaat dari bersikap jujur dan amanah itu apa sih? Nah, nanti kalian tulis di posternya itu juga. Ada pertanyaan? Paham? Dapat gimana dapat? Paham? Iya, di kolom itu aja.
Yang sudah bisa kumpulkan ke depan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak pengen kalian membuat sebuah komitmen terhadap diri kalian sendiri. Nah, nanti komitmen itu kalian tulis di kertas sticky note ini dan ditempel di depan. Komitmennya adalah mulai hari ini saya akan berusaha jujur dan amanah dalam hal apa yang pengen kalian berlaku jujur dan amanah. Nah, terserah kalian. Nih, Bapak serahkan satu-satu. Kalian tulis komitmen kalian di kertas sticky note ini. Nanti ditempel di depan ya. Dalam hal apa misalkan? Apa? Ya, tulis aja. Mulai hari ini saya akan melaksanakan sikap tujuan kita berbohong. Bapak jadi penasaran. Menjaga rahasia teman aura. Saya ingin berlaku jujur dalam belajar. Dalam hal kira-kira dari komitmen kalian itu memberatkan kalian enggak? Enggak. Oke. Nice. Karena mengamalkan perilaku aman dan jujur itu tidak bisa instan. Dia itu harus perlahan. Dan kalau sudah semua, kita sama-sama ini menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Apa? Gak usah malu-malu untuk menyampaikan pendapatnya, sampaikan aja. Apa yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan atau pemahaman materi tentang amanah dan jujur ini? Apa kira-kira yang kalian dapatkan hari ini? Apa? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Adri, apa Adri? Ya, apa tadi dari amanah? Ya, itu hikmahnya. Kemudian dari perempuan lagi, Sipa. Apa yang kamu dapatkan dengan materi hari ini? Yang kamu dapatkan apa? Penting. Oke. Kira-kira mau nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik itu di sekolah maupun di rumah. Oke, sebelum Bapak akhiri kegiatan pada siang hari ini, tadi kita sudah membuka dengan doa. Bapak juga pengen menutup dengan doa. Silakan Adrianur pimpin teman-temannya untuk menutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Silakan Adrianur maju ke depan.
Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Adriano.